Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang ayah dan ibu tiri. Jadi gini guys, ya. Saya baru aja nonton ini video yang ya sekitar 3 bulan ini ya tentang itu di salah satu channel YouTube itu channel siapa ya? Saya lupa ya nama channelnya. Jadi di situ beliau ini kan termasuk orang yang beliau ini seorang laki-laki ya, seorang pria. Saya lupa nama channelnya guys. Itu beliau termasuk orang yang beruntung ya. Jadi beliau ini adalah orang yang diberi kecukupan oleh Allah gitu kan. Sehingga dia bisa bantu yang lain. Jadi waktu itu guys, kebetulan dia lagi jalan-jalan naik motor dan dia di jalan sepi, dia menemukan seorang anak wanita perempuan ya, berhijab ya, cantik ya, sedang jalan sendiri ya, nggak tahu kemana, dan dalam posisi sedang menangis sesenggukan gitu, menangis tersudu gitu kan. Jadi dia dengar itu, sehingga dia putar arah guys, dan menghampiri sang sang anak perempuan dan bertanya apa terjadi dik gitu kan. Jadi dia memanggil dirinya kakak, dan adik ini, dan anak perempuan ini panggilnya adik gitu kan. Nah, dan kemudian dia memang orang baik gitu kan, alhamdulillah orang baik gitu kan. Jadi di situ anak perempuan ini awalnya ragu-ragu. Masa tuh bukan ragu-ragu ya, masa tuh dia karena mungkin memang lagi kondisi gitu ya, lagi kalut, lagi sedih gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah dia mau cerita sebenarnya gitu kan, dan kebetulan jumpa orang baik gitu, alhamdulillah gitu kan. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga orang-orang seperti adik ini ya, sehingga tidak sehingga terhindar dari hal-hal yang jahat gitu kan, hal-hal yang berbahaya. Alhamdulillah dia ketemu orang baik gitu. Di situ ternyata diselidiki, ternyata dia diusir oleh ibunya guys, ibu kandung. Jadi sekedar ketahui ya, dia punya ibu kandung tapi ayah tiri gitu kan. Nah, jadi nggak tahu masalah apa di rumah, dia diusir. Jadi ayah tirinya nih kebetulan punya anak juga gitu kan. Jadi dia di rumah tuh juga di apa namanya, ini nama anak tiri kan, dipilih kasih gitu guys, di apa namanya ya, dilakukan secara aplikasi oleh ayah tirinya. Mungkin ayahnya lebih perhatian, lebih baik kepada anak-anak kandungnya gitu kan, dibanding dia yang anak tiri gitu kan. Nah, ibunya juga yang kan dia katakan ibunya mengusirnya gitu kan. Nah, tapi dia berkatakan itu karena bapak tirinya. Nah, jadi guys, asumsinya ya bisa jadi kan ibunya nih mungkin melakukannya terpaksa, atau mungkin sudah dipengaruhi ayahnya gitu kan, ayah tirinya gitu. Nah, kita nggak tahu juga gitu kan. Coba ini sangat sangat kejam ya, sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang ibu kandung. Apapun jadi ya, dia tetap harus mempertahankan anaknya gitu kan. Kalau perlu dia meninggalkan suaminya dan pergi dengan anaknya gitu, ya kan? Kenapa? Karena dalam hal ini ketika itu terjadi berarti sang suami itu adalah, walaupun dia harus adalah imam dan keluarga yang harus kita taati, tapi kalau dia melakukan maksiat, yang mana mengusir anak itu adalah maksiat ya, bagi anak gadis, anak perempuan, yang itu harusnya kita jaga di rumah, nggak boleh kita, bahkan keluar rumah aja harus kita ketatkan aturannya gitu guys, jangan keluar rumah sembarangan. Ini malah kita usir gitu kan. Apa mereka nggak mikir kalau di luar tuh nanti anak ini kenapa-napa gitu kan. Kalau anak laki-laki yang sending guys, meskipun laki-laki juga bisa jadi korban gitu kan, karena ada di luar sana ada banyak penjahat berkeliaran gitu kan, orang yang ya bisa membawa, menculik anak ini atau menjual dia ke secara seksual, atau bahkan memperkosanya, atau mungkin menjual organ dalamnya atau gimana gitu kan. Nah, atau menjualnya sebagai apalah gitu kan. Ya tenaga, ya sebagai tenaga apa ya, maksud gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, jadi lalu dia bahkan juga ada orang yang di tengah mereka berbincang tuh ada mobil datang, yang dikira oleh laki-laki ini adalah orang tuanya. Ternyata bukan, orang juga yang simpati dan pengen bertanya suatu keluarga, bapak ayah ada ibu dan ada wanita dan laki-laki, ini ada apa gitu kan. Lalu dia laki-laki berhasil meyakinkan kalau dia yang akan mengurus anak ini gitu kan. Akhirnya mereka pun pergi dan mereka kembali berbincang, dan akhirnya karena ada nih trauma, di antara rumah nggak mau dan pergi nggak tahu kemana gitu kan. Nah, waktu dia puasa, jadi diberi minum oleh sang laki-laki ini dan diajak ke rumah dia. Nah, kebetulan di rumah dia ada istrinya gitu kan. Kalau di rumah tuh nggak ada istrinya juga, itu juga bahaya guys. Tapi alhamdulillah dia sama istrinya ya.
eh, dia tinggal bersama istrinya dan di rumah tuh ada istrinya gitu kan, bersama anak juga, anak laki-laki satu yang balita apa yang ya kira-kira umur 5 tahun lah, 6 tahun itu kan, sama anak bayi guys. Nah, jadi diajak pulang, pertama anak ini nolak tapi karena dibujuk akhirnya mau. Nah, singkat cerita dia dibawa pulang gitu kan, dan dijelaskan kepada istrinya kalau ini adalah dia temukan anak ini di jalan gitu kan, nggak tahu kemana, dan dia takut pulang karena trauma guys. Siapa nggak trauma coba, diusir gitu kan. Hanya orang tua yang nggak mikir, nggak punya hati, nggak punya perasaan tuh yang tega membiarkan anaknya apa mengusir anaknya gitu guys. Apalagi ini anak perempuan yang sangat rentan mengalami kejahatan di luar sana gitu kan. Nah, lalu dan apa, dan membiarkan dan mempersiapkan segala satunya, kamarnya, makannya gitu kan, sehingga anak itu tinggal bersama dia sekitar seminggu. Nah, sampai seminggu itu tiba, jadi udah waktunya untuk ngantarkan anak itu pulang ya, karena dia juga laki-laki juga pengen lihat anaknya ini apakah orang tuanya ini perhatian apa tidak, apakah mencari apa tidak gitu kan. Nah, faktanya tidak ada mencari selama seminggu itu gitu kan, karena kalau siapapun orang tua kalau anaknya jangan lagi seminggu, saya saja ya itu anak saya berapa jam aja saya sudah mencari guys gitu ya kan. Kalau kita sebagai orang tua normal yang sayang anak, itu anak berapa jam aja hilang itu kita sudah mencari. Ini seminggu nggak ada kabar, nggak ada mencari guys gitu kan. Nah, lalu ketika diantar bersama dengan istrinya gitu kan, anak-anaknya yang berdua itu mengantar si nama gadis apa anak perempuan ini namanya Aulia guys. Jadi diantarlah si Aulia ini ke rumahnya. Di rumahnya tuh kira-kira jaraknya berapa kilo dah, sekitar berapa 3 jam atau berapa saya lupa tuh guys. Jadi diantar ke rumahnya. Ternyata rumahnya adalah sebuah komplek rumahan dan ditemukan rumah itu kosong, lampunya mati. Jadi si Aulia ini heran, anak perempuan ini kan, kok kok gelap gitu kan. Tengok diintip ke dalam, barang-barang nggak ada. Biasa di depannya ada rak sepatu gitu kan, ini kok nggak ada rak sepatu gitu. Dia heran itu kan, akhirnya jumpalah tetangga depannya mendatangi, ada apa gitu kan. Nah, akhirnya bertanya kepada tetangga depan, dia menjelaskan kalau ini yang apa orang tuanya ini sudah pergi. Jadi ini rumah posnya adalah apa namanya kredit, lalu dioper kredit sama orang tuanya, lalu orang tuanya pergi ke mana. Nah, tentu si anak ini shock gitu kan, pingsan dia guys. Kenapa? Karena dia gak nyangka orang tuanya setega itu gitu kan. Kenapa dia ditinggalkan gitu, kita itu sangat, itu kita melihat terharu guys. Ini sangat tidak manusiawi gitu kan. Nah, ini sangat tidak manusiawi, tapi untungnya dia bertumbuh sama keluarga yang baik ini kan. Jadi setelah dia siuman lalu dibawa pulang, dan tentu sebagai orang yang anak ini kan, anak si Aulia ini kan memang orang yang ya malang lah gitu guys, sangat malang sekali. Kita sedih melihatnya gitu kan, mendengar kisahnya, dan kita sangat bersimpati tentunya kan, sangat berempati kita. Nah, lalu tentu dihibur ya kan, bahkan dirancang akan disekolahkan ya kan sampai tamat, pokoknya diurus lah sebagai sebagai anak angkat itu kan, sebagai adik lah, sebagai adik. Jadi laki-laki ini menganggap dia adalah adiknya dan dia kakaknya gitu, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya namanya lagi kondisi malang itu kan, sedih, harus dihibur biar ceria kembali, biar lupa lah sama masalahnya guys gitu kan. Nah, ya disekolahkan, dibeliin HP gitu kan, ya pokoknya dikasih sayang lah gitu kan, sehingga dia ya biar sama kayak anak kandungnya guys. Ini alhamdulillah harus jumpa orang baik seperti itu gitu kan. Nah, ini kan padahal jadi dia bukan ayah tiri ya, jadi kasih sebagai kakak dan adik gitu kan. Dan istrinya ini bukan juga ibu tiri, tapi memang ibu angkat itu. Nah, jadi tentu di sini apa ya, sebenarnya ibu tiri ibu angkat itu sama-sama bukan ibu kandung, tapi ya masalahnya guys ya, kalau ibu angkat ini atau bapak angkat ini lebih cenderung untuk lebih baik. Kenapa? Karena mereka tuh namanya mengangkat, berarti mereka tuh rela, memang niat untuk mengangkat anak ini menjadi anaknya gitu. Sehingga beda dengan ibu tiri ya, ibu tiri itu kadang-kadang atau bapak tiri itu kadang-kadang terpaksa. Karena gini, karena ketika dia menikahi wanitanya, kalau laki-laki menikahi wanita ya, berarti bapak tiri posisinya itu, atau sebaliknya ibu yang menikahi laki-laki kandung, berarti ibu ini ibu tiri itu ada kecenderungan untuk terpaksa menerima anaknya. Ingat ya, terpaksa menerima anaknya. Kenapa? Karena satu paket. Kalau Anda mau nikah sama ibu atau bapaknya, ya harus terpaksa terima anaknya, karena memang anak kandung gitu kan, anaknya nggak mungkin ditinggalkan gitu kan. Nah, mungkin awalnya
mulutnya manis itu kan, oh nanti aku akan merawat anakmu, akan membahagiakannya. Nah, tapi faktanya di belakang beda. Ada juga sih bapak ibu tiri yang baik, ada ya. Karena saya juga saya juga punya ibu tiri guys ya. Jadi almarhum ibu saya itu meninggal sekitar tahun 2005 ya. Tahun 2010 guys ya. Almarhum ibu saya meninggal 2010. Itu papa saya nikah lagi ya. Ibu tiri saya baik sekali gitu kan. Cuman gimana pun nama ibu tiri tentu tidak cocok. Ada banyak ketidakcocokan dengan saya gitu kan. Karena memang bukan ibu kandung, beda sifat, beda karakter gitu kan. Walaupun baik tetap tidak cocok. Saya merasa masih kurang nyaman gitu kan. Maka saya selalu cenderung menghindar karena itu tadi banyak ketidakcocokan gitu kan. Meskipun dia baik, beliau baik, saya akui dia baik kan. Pekerja keras, baik. Nah, tapi itu memang ada kecocokan. Jadi beda dengan ibu kandung kita yang nggak gampang marah. Bukan yang kita kan karena kita anaknya dia penyabar. Ketika kita melakukan kesalahan ya, yang walaupun nggak sengaja nih kan, atau kesalahan yang kecil lah, ibu kandung kita kan cenderung memaafkan karena kita anak kandungnya. Nah, tapi kalau ibu tiri kadang-kadang guys, walaupun baik dia tetap dia tuh lebih cerewet dan lebih kondensatif oke lah. Tapi kalau ibu dia nih lebih cenderung lebih ke marah gitu guys. Jadi hal kecil, hal sepele bisa marah gitu kan. Meskipun hatinya baik, tapi tetap aja nggak sebanding dengan ibu kandung yang tentu akan lebih memaafkan berempati kepada anak kandungnya gitu kan. Nah, saya merasakan saya punya ibu tiri soalnya kan, jadi saya berdasarkan pengalaman juga gitu. Nah, jadi memang itu guys, karena terpaksa untuk menerima sang anak karena sepaket karena harus nikahi ibu atau bapaknya, yaitu tadi akan susah bagi mereka, apalagi kalau dia punya anak kandung juga akan susah bagi mereka tuh untuk bersikap adil itu guys. Nah, ya, makanya ya, ini saran saya ya kepada anda di luar sana yang anda itu mengalami masalah rumah tangga ya, jikalau anda harus memang berpisah dengan pasangan anda, ya saran saya tunggulah anak-anak besar. Jadi contoh kayak saya sekarang ya, beda saya sama adik tadi itu ya, anak perempuan itu ya, itu bedanya saya sudah mandiri, sudah dewasa. Sehingga saya tidak lagi terbawa perasaan guys, tidak lagi butuh sosok ayah atau ibu, paham ya? Bukan sombong ya, memang orang-orang yang dewasa itu yang di atas kepala 3 itu ya, umur 30 ke atas itu memang nggak butuh lagi ayah dan ibu. Kenapa? Karena sudah mandiri, nggak lagi bergantung lagi gitu guys, dan lagi masih emosi sudah terkontrol, mental sudah terbentuk gitu kan, udah kuat lagi gitu guys, ya kan? Jadi nggak baperan lagi. Nah, jadi nggak butuh pelindung lagi karena sudah mandiri, bahkan dia jadi pelindung bagi anak-anaknya gitu kan, bagi keluarganya. Nah, kalau anak kecil seperti adik kita ini, si Aulia ini, itu memang nggak bisa guys, dia belum mandiri, dia masih butuh orang tua, jadi dia tuh masih butuh. Kok saya mohon maaf ya, nggak butuh curhat atau keluh kesah kepada orang tua, karena saya justru dari tempat pikiran saya kan, karena sebagai orang tua itu harus kita tuh lebih tua, kita tuh harus bersikap sebagai ibaratnya kita tuh adalah tempat keluh kesah anak kita gitu kan, tempat keluh kesah dari istri kita gitu harusnya. Tapi kalau anak kan tidak, justru dia butuh sesuatu orang tua untuk tempat keluh kesahnya, tempat dia mengadu, tempat dia berlindung gitu kan. Nah, jadi kalau makanya saya pribadi pun kalau saya misalnya harus menikah karena mungkin ada masalah rumah tangga, lalu misalnya hubungan rumah tangga retak atau cerai atau segala macam, ya saya akan menunggu saya dewasa. Kalau seandainya mau nikah lagi ya, karena mungkin ada orang itu yang ya butuh lah untuk teman hidupnya hingga tua atau berbagi gitu kan, nggak bisa dia sendiri hidup guys gitu kan. Nah, dia butuh teman cerita ya kan, kalau bukan muhram kan haram, makanya nikah gitu kan biar halal gitu kan. Jadi masih ada saling menjaga lah, karena kadang-kadang anak ini kadang susah diharapkan guys. Ya belum tentu semua anak mau berbakti pada orang tua gitu kan. Nah, tapi kalau istri kan tentu akan berbakti pada suami gitu. Atau suami kan tuh akan menjaga istrinya gitu kan. Nah, itu alasan kenapa orang yang nikah lagi. Nah, minimal tunggu hingga anak Anda dewasa sehingga dia bisa mandiri dan dia tuh tidak lagi terlalu butuh Anda gitu. Dia bisa menghandle diri sendiri, bisa menghandle masalah sendiri gitu kan. Jadi dan dia tidak baper lagi, mental udah siap gitu kan. Nah, jadi sehingga dia tidak lagi butuh perlindungan Anda. Kayak Audia ini kan masih butuh perlindungan orang tuanya. Dia coba Anda bayangkan ya, kalau diusir waktu itu dia mau kemana? Syukur dia jadi orang baik. Kalau jadi orang jahat gimana? Atau dia kenapa-napa jalan gimana? Nah, itu susahnya kalau Anda nikah lagi tapi anak-anak belum dewasa, ya kan? Belum mampu mandiri. Nah, jadi Anda harus ingat betul-betul ini nasihat saya ya, untuk para orang tua di luar sana yang hendak menikah lagi ya.
apa, ingat ketika Anda menikah lagi, pasangan Anda akan menjadi ibu tiri atau ayah tiri bagi anak kandung Anda. Itu yang perlu diingat ya. Kecuali Anda punya anak ya, belum punya anak gitu kan. Tapi ingat kalau Anda punya anak, Anda harus pikirkan anak Anda nasibnya gitu kan. Sebaik-baik dia ibu atau bapak tiri, tetap dia tuh itu bukan anak kandung dia, sehingga dia tuh akan susah untuk bersikap adil. Sebaik apapun dia gitu kan, akan susah guys, ya. Akan susah untuk bersikap objektif, akan selalu bersifat subjektif gitu kan. Karena memang dia rata-rata memang terpaksa menerima anak yang sepaket sama ibunya gitu kan. Karena memang dia tujuannya kan hanya ibu atau bapaknya gitu untuk dinikahi. Tapi ya sudah, kemudian anak mau bilang lagi kan. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita semua. Kalau mau menikah tuh, ya tunggu anaknya dewasa gitu kan. Anaknya mandiri dulu sehingga dia tuh siap secara mental. Jadi nggak butuh perlindungan kita lagi. Sehingga kalau kita misalnya ada apa-apa mau ngusir dia pun, dia bisa udah punya penghasilan sendiri, udah punya bisa kos sendiri, bisa sewa rumah dengan penghasilannya gitu kan. Pokoknya ibaratnya nggak lagi bergantung sama kita. Sehingga kalau terjadi kasus seperti ini, dia bisa survive dan aman guys gitu. Jadi kita tidak apa namanya ya, membuat kemungkinan anak kita celaka gitu kan, anak kita celaka gitu guys. Nah, tapi kalau saya pribadi ya jujur, kalau saya nikah cukup sekali. Kalau susah bagi saya tuh untuk untuk nikah lagi. Kenapa? Karena gini guys ya, ketika udah bercerai dari istri misalnya nih kan, nah saya mending daripada nikah lagi ya, meskipun anak saya dewasa nanti ya, saya nggak tahu kenapa saya lebih cenderung untuk untuk ya nikmati hidup dalam artian kita kan sendiri bebas tuh, bukan maksiat ya, tapi maksudnya tuh bebas untuk kita tuh melakukan hal yang kita suka dalam hal positif ya, bukan negatif. Misalnya selama ini kita harus ngurus istri, harus dia kan biasa istri kan tahu Anda gimana kan, pasti nuntut minta jalan-jalan segala macam ya. Kita bisa mengerjakan hal yang kita suka. Contoh kayak saya suka main game, suka bikin suka menasihati orang gitu kan, bikin konten dakwah ya, hal-hal kreatif lah gitu, bekerja gitu kan, sehingga saya bisa bekerja sepuasnya tanpa ada gangguan dari istri. Maaf ya, ini bukan maksud saya ini gangguan dalam hal ini, gangguan dalam artian yang bisa yang bisa menghentikan saya dari hal yang saya pengen perjuangkan. Karena memang kalau punya istri konsekuensinya itu dia adalah manusia, istri itu adalah manusia, adalah pasangan hidup kita yang kita sayangi, kita cintai, yang harus kita tentu butuh perhatian kita, butuh sayang kita, butuh waktu kita. Jadi kita tuh harus membagi waktu, maksudnya gitu guys. Jadi kalau kita nggak ada istri ya, tentu kita bisa meluangkan waktu kita penuh untuk apa yang jadi passion kita gitu. Nah itu aja bedanya ya. Jadi punya istri bagus ya, nggak ada istri juga nggak apa-apa gitu. Masa tuh lebih baik punya istri, tapi nggak punya istri juga bukannya nggak baik gitu kan. Nah sama-sama baik, cuman kalau punya istri tentu lebih baik karena jadi kata Nabi yang orang yang tidak orang yang tidak menyukai pernikahan berarti bukan bagian dari umatku gitu. Nah, jadi kita memang disarankan untuk nikah. Tapi kan kita sudah menikah, udah punya istri sekali walaupun cerai, ya sudah. Ya kita, kalau saya pribadi, saya kan lebih memilih untuk mengikuti passion saya daripada saya nikah lagi gitu kan. Nah, anak-anak saya punya ibu tiri gitu kan. Nah, mending saya sendiri, saya bisa mengerjakan banyak hal yang saya suka, yang saya positif tentunya, yang membangun yang baik bagi saya gitu kan. Yang saya menyenangkan bagi saya gitu kan, hobi segala macam, dan saya tetap bisa menjadi pelabuhan bagi anak saya untuk curhat atau butuh saya, karena saya nggak lagi mengurus siapa gitu kan. Jadi saya bisa full support anak saya gitu, full untuk dia, tidak ada lagi bagi mereka tuh ibu tiri guys gitu. Mungkin itu pelajaran bagi kita ya. Ini adalah pukulan bagi anda yang harus memikir lagi nih, kalau ada masalah keluarga tuh dan ketika cerai ya, mbok ya sabar menunggu hingga anak Anda dewasa, hingga dia mandiri dan dia nggak kenapa-napa kalau kita ada masalah dengan suami atau istri baru kita guys gitu. Ada masalah kan, jangan sampai gara-gara ada masalah anak kita jadi korbannya gitu. Nah mungkin ya kita khusus saja, mungkin ibu kandung si Aulia ini mungkin kesulitan ekonomi, contohnya harus rumahnya aja itu perkredit kan, harus jual rumah guys. Nah mungkin kesulitan ekonomi gitu kan, sehingga mereka pindah, mungkin mereka mau nyewa atau bagaimana gitu kan, karena mereka dapat uang cash gitu. Nah untuk menyambung kebutuhan hidup, jadi kita anggap memang keluarga Auliani memang mungkin ya, kita khusus saja memang susah gitu kan.
punya masalah ekonomi. Nah, maka mungkin karena itu dan anaknya juga ada anak-anak suami atau bapak tiri juga ada gitu kan. Nah, jadi ya mungkin mencukupi kehidupan itu sulit sehingga harus mungkin emosi di keluarga gitu kan, gampang sulit emosi sehingga anak menjadi korbannya sehingga sampai tega mengusir Aulia gitu kan. Nah, makanya juga jangan lupa selain itu kita harus terus bekerja, terus semangat untuk bangun ekonomi. Jangan sampai kita tuh membiarkan anak-anak kita atau keluarga kita tuh ya yang kurang-kurang imannya ya melakukan hal seperti itu. Ya karena kesusahan ekonomi lalu tega mengusir anaknya, tega tidak empati sama anaknya, ya tega ya apa hal itulah gitu kan. Makanya dalam Islam itu dikenal kalau kemiskinan itu akan mendekatkan diri kepada kekufuran. Jadi nggak masalah miskin, tapi kemiskinan itu akan membawa kita lebih dekat kepada kekufuran. Karena habis susah kita tuh untuk baik, untuk untuk kita tuh taat kalau kita miskin dibanding kalau kita kaya. Meskipun kaya juga ada peluang untuk terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, tapi kemiskinan akan lebih mendekat kita pada kekufuran dibanding kekayaan gitu guys. Nah, makanya ketika kayak ada tuh kayak paham komunis, itu kan paham-paham sesat tuh lebih gampang disuntikan kepada orang-orang yang miskin. Karena mereka tuh memang gampang dibujuk, dirayu gitu kan, dibingi-bingi gitu kan, beda sama orang kaya gitu ya. Gitu ya itulah kita harus berusaha untuk mengentaskan kemiskinan di dunia ini gitu. Jadi ya kita sama-sama berjuang untuk mengentaskan kemiskinan minimal di dalam diri kita maupun keluarga kita sehingga kita tidak gampang terjerumus kepada hal-hal yang kufur, hal-hal yang maksiat yang bahkan sampai rela mengubahkan anak sendiri gitu guys ya kan. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua ya dari hal-hal seperti ini ya. Kita dikuatkan sehingga kita tuh ya lebih sayang pada anak, lebih sayang pada istri, lebih lebih mau bersabar ya, selalu memikirkan bagaimana nasib anak ya, nasib istri, jangan hanya memuaskan mementingkan kepuasan hawa nafsu dengan menikah lagi sehingga Anda bisa ya mungkin memenuhi kebutuhan seksual Anda, tapi ingat ya, ada yang ada peluang untuk dikorbankan atau ada yang bakal terkena efek negatifnya kalau kita salah dalam langkah gitu guys, yaitu nasib anak-anak kita ya. Makanya kita harus hati-hati dan harus berpikir cerdas dan berpikir matang, berpikir bijaksana gitu sebelum kita melangkah, sebelum kita menikah lagi ya. Ya semoga kita dilindungi dari Allah oleh Allah dari semua hal itu. Jadi ya sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.